Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan malam ini di Masjid Surau Ageng. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk belajar. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang diberkahi. Ini berangkat dari penasaran ya. Banyak asatidzah yang sudah ngisi di Masjid Surau Ageng, dan Pak Aan menyampaikan kapan ANB bisa ngisi di Surau Ageng. Saya untuk kajian malam sudah dalam satu pekan sudah terisi semuanya, sehingga tidak bisa untuk menyempatkan ke Surau Ageng. Karena ini masih libur, walhamdulillah. Saya penasaran seperti apa agengnya surah ini, dan memang betul-betul ageng ya. Walhamdulillah, mudah-mudahan jadi tempat yang barokah, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk kegiatan ada ma'had tahfidz ya, ma'had tahfidz di sini, dan untuk kegiatan-kegiatan ilmiah yang lainnya. Tema kajian kita antara agama dan logika. Ini yang menentukan tema panitia, bukan saya. Dan panitia tadi menyampaikan tema ini sebenarnya sudah pernah disampaikan di masjid yang lain. Dan insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan di mana peran logika ketika seorang itu beragama. Jadi antara agama dan logika itu bukan membandingkan antara agama dengan logika, karena dua hal ini jelas tidak mungkin dibandingkan. Tapi kita yang mau bahas adalah di mana peran logika ketika orang itu beragama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali terlebih dahulu dengan melihat posisi logika yang ada pada manusia. Bahwa manusia ini tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah dalam keadaan dia punya akal. Dan itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Dan di posisi akal inilah manusia bisa berlogika, berpikir logis. Dia bisa menghubungkan sebab akibat, syarat dengan hasil, antara kondisi tertentu dengan keadaan berikutnya. Sehingga misalnya logika kita akan mengatakan kalau orang lapar dia perlu makan agar bisa kenyang. Kalau orang haus dia perlu minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Kalau orang kepanasan dia perlu tempat yang dingin atau tempat yang teduh, dan seterusnya. Sehingga dengan logikanya manusia bisa mengenali hubungan sebab akibat. Dan ini adalah potensi yang diberikan oleh Allah kepada hamba, kepada manusia. Oleh karena itu, sebatas memiliki logika, semua orang yang sehat akalnya mereka punya. Baik antara orang yang pintar, baik orang yang pintar maupun orang yang tidak pintar, semuanya punya logika. Sebagaimana potensi yang lain, ada orang yang punya potensi harta. Semua orang dikasih oleh Allah, hanya saja bertingkat. Ada yang kaya, ada yang di bawahnya. Demikian pula ada orang yang punya kesehatan. Kesehatan itu potensi atau bukan Pak? Potensi. Dan kesehatan hamba itu bertingkat. Ada orang yang seger waras, sehat walafiat, jarang sakit ya. Ada orang yang sakit-sakitan, fisiknya lemah, dan seterusnya. Itu semuanya adalah potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya.
Tayyib. Sehingga karena ini semuanya adalah potensi, maka status logika, harta, kesehatan, dan semua yang dimiliki oleh manusia hakikatnya adalah sama, semuanya nikmat Allah. Dan dalam urusan nikmat ada yang diberi lebih oleh Allah dan ada yang diberi kurang oleh Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena nikmat ini sifatnya murni pemberian dari Allah, maka secara dzatnya tidak bisa kita nilai sebagai kondisi terpuji atau tercela. Maksud saya seperti ini. Antara orang kaya dengan orang miskin, yang lebih terpuji yang mana? Hah? Orang kaya. Yang lebih terpuji yang mana? Secara dzatnya sama saja, mau kaya maupun miskin, dua-duanya adalah ketetapan dari Allah. Antara orang sehat dengan orang sakit, yang lebih terpuji yang mana? Yang lebih bertakwa yang mana? Sama saja, karena kaya sehat maupun sakit, dua-duanya adalah ketetapan dari Allah. Sehingga antara orang yang punya banyak potensi dengan orang yang diberi oleh Allah sedikit potensi, statusnya sama-sama hamba. Yang diberi nikmat oleh Allah, ada yang diberi nikmat banyak, ada yang diberi nikmat sedikit. Maka statusnya tidak bisa dinilai terpuji atau tercela. Sampai di sini insya Allah paham ya. Sehingga dalam kacamata syariat, kita tidak bisa menilai orang kaya lebih bertakwa daripada orang miskin, atau sebaliknya orang miskin lebih bertakwa daripada orang kaya. Maka Anda tidak boleh menilai, misalnya ya, tokoh agama yang miskin berarti dia lebih bertakwa daripada tokoh agama yang kaya. Ini penilaian yang keliru. Karena ada sebagian di antara masyarakat yang punya penilaian seperti itu. Melihat tokoh agama yang miskin, itu seolah-olah dia lebih benar, lebih bertakwa daripada tokoh agama yang kaya. Ada banyak sekali para sahabat yang kaya, dan mereka lebih afdal dibandingkan sahabat yang miskin. Utsman bin Affan kita tahu, beliau adalah sahabat yang kaya. Abdurrahman bin Auf, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, beliau sahabat yang kaya. Ada sahabat yang miskin, contohnya Abu Ubaidah, Abu Dzar, Ali bin Abi Thalib. Namun jika kita diminta untuk membandingkan mana yang lebih afdal antara Utsman dengan Abu Dzar, lebih afdal Utsman. Kenapa? Beliau khulafaur rasyidin. Sehingga berkaitan dengan masalah kaya dan miskin tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk menilai bahwa orang itu lebih bertakwa atau kurang bertakwa. Demikian pula dalam masalah kelebihan logika. Ada orang yang lebih pintar berlogika dan ada orang yang kurang pintar berlogika. Apakah yang lebih pintar berlogika berarti dia lebih bertakwa daripada yang kurang pintar? Tidak. Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena ini sifatnya hanya potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi masing-masing hamba. Kalau penilaian kita terkait masalah kelebihan duniawi, memang yang namanya kaya lebih punya kelebihan dibandingkan yang miskin. Yang pintar berlogika lebih punya kelebihan daripada yang kurang pintar berlogika. Yang sehat lebih punya kelebihan sakit. Itu penilaian pakai kacamata duniawi. Tapi kalau kita bicara dengan menggunakan kacamata agama, semua itu sifatnya hanyalah pemberian dari Allah dan tidak bisa dijadikan sebagai ukuran mana yang lebih dekat kepada takwa. Tayyib. Selanjutnya, setelah kita paham akan hal ini, maka tahapan berikutnya kita akan melihat semua potensi itu bisa mengarahkan hamba kepada takwa, sebagaimana juga bisa menyebabkan hamba terjerumus ke dalam maksiat. Dengan harta orang bisa bertakwa, sebagaimana pula dengan harta orang bisa bermaksiat. Sebagaimana orang punya potensi yang lain. Maka dengan logika semakin bertakwa,
Dengan logika pula orang bisa semakin durhaka, sebagaimana potensi yang lainnya. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, innamad dunya li arba'ati nafar. Isi dari kehidupan dunia itu hanya ada 4 jenis. Nabi SAW kemudian memberikan rincian 4 jenis manusia ini, dan itu berdasarkan kombinasi antara harta dengan agama. Sebutkan, rajulun razaqahullahu malan wa ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta dan ilmu agama. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu bihi rahimah wa ya'lamu fihi haqqah. Dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah. Dia gunakan hartanya untuk nyambung silaturahmi, dan dia tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Nabi SAW, fahadha bi afdalil manazil. Ini manusia yang kedudukannya paling tinggi. Dia diberi potensi harta dan dia punya takwa, maka hartanya dipakai untuk takwa. Kata Nabi SAW, ini derajatnya paling tinggi. Kemudian orang jenis kedua, warajulun razaqahullahu ilman wala mala. Ada orang yang diberi oleh Allah ilmu agama, tapi dia nggak punya harta. Dia pintar agama, paham Al-Quran, paham hadis, tapi orangnya miskin. Wa huwa shadiqun niyah, dan dia punya niat yang jujur. Lalu dengan berangkat dari niatnya yang jujur ini, dia mengatakan, andaikan saya punya potensi harta seperti yang dimiliki oleh si A, maka aku akan beramal seperti si A. Apa kata Nabi SAW? Fahuma biniyatihi fa'ajruhuma sawa. Dengan niat orang ini, pahala kedua orang tadi sama. Dia punya takwa, tapi tidak punya potensi. Yang ketiga, ada orang yang dia diberi oleh Allah, wa rajulun razaqahullahu malan wal ilma. Ada orang yang dia memiliki harta, diberi oleh Allah harta, tapi tidak diberi takwa, tidak diberi agama. Fala yattaqi fihi rabbah wa la ya'lamu fihi haqqah wa la yasilu bihi rahimah. Dia tidak gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah, tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya, dia tidak menyambung silaturahmi dengan hartanya. Kata Rasulullah SAW, fahadha bi akhbathil manazil. Ini jenis manusia yang paling rendah, punya potensi tapi nggak punya agama, sehingga dia manfaatkan potensinya untuk maksiat. Orang yang keempat, warajulun lam yarzuqhullahu malan wala ilma. Ada orang yang nggak punya harta dan nggak punya agama. Lalu dia mengatakan dengan niatnya, lau kana li malun mithlu li fulanin la amiltu mithla ma amila fulan. Andaikan saya punya harta seperti si C itu, maka saya akan beramal seperti amalnya si C. Saya akan bermaksiat seperti maksiatnya si C. Kata Rasulullah SAW, fahuma biniyatihi fawizruhuma sawa. Dengan niatnya orang keempat ini, dosanya sama seperti orang ketiga. Baik. Di sini Nabi SAW bercerita tentang orang yang diberi potensi tapi tidak diiringi dengan takwa. Sebagaimana potensi yang lain juga punya kondisi yang sama. Yang tadi ada orang yang lebih suka menggunakan logikanya, tapi ternyata saat dia menggunakan logika justru membuat dia terjerumus ke dalam maksiat. Sebaliknya pula ada orang yang menggunakan logikanya dan dia gunakan untuk mendukung dakwah. Semua itu yang mengendalikan apa? Semua itu yang mengendalikan apa? Kualitas agamanya. Sama-sama berlogika, tapi kemana logika itu diarahkan tergantung dari kualitas agama pemiliknya. Sama-sama punya harta, tapi kemana arah harta itu dia gunakan tergantung kualitas dari agama pemilik harta. Baik. Sehingga jamaah, berkaitan dengan orang yang punya logika, secara umum kita bisa bagi menjadi 3.
ada orang yang menggunakan logikanya untuk mendukung dakwah. Sehingga dia belajar berlogika, kemudian dia sampaikan penjelasan dengan menggunakan penjelasan yang mudah dipahami, logis bagi masyarakat. Ilmu tersampaikan dengan demikian gampang dan mudah sehingga masyarakat bisa paham. Alhamdulillah, dengan logika sederhana orang ini agama bisa terpahamkan. Ada juga orang yang menggunakan logika jenis yang kedua hanya murni untuk kepentingan dunia. Dia mendalami ilmu umum misalnya, baik bidang fisika maupun bidang biologi maupun bidang yang lainnya. Sehingga dia punya kemampuan berlogika tapi hanya dimanfaatkan untuk belajar ilmu dunia. Dan ada yang paling parah, punya kemampuan berlogika tapi digunakan untuk menyesatkan manusia. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang ketiga ini, karena orang yang ketiga ini pernah dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan seperti ini, Iyyakum wa ashabur ra'yi fa innahum a'da'us sunnah. Waspadalah kalian terhadap ashabur ra'yi, orang yang hanya main logika, karena mereka itu musuhnya sunnah, ajaran Nabi SAW. A'yathumul ahaditsu ayyauha, mereka kesulitan untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Fasu'ilu fa'aftau bira'yihim, saat mereka ditanya tentang masalah agama, mereka berfatwa bukan pakai dalil, tapi pakai ra'yu mereka, pakai logika mereka. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ini peringatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk orang yang bermain logika namun dia meninggalkan sunnah, bahkan dia menggunakan logikanya untuk meninggalkan agama. Di zaman Nabi SAW ada beberapa orang yang dia itu merasa lebih pintar daripada para nabi. Bahkan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di Al-Quran tentang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Nuh di surat Hud ayat 27. Ketika Nabi Nuh mengajarkan kepada mereka dakwah tauhid, Allah mengatakan, faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, berkatalah orang-orang kafir di kalangan umatnya Nabi Nuh, ma naraka illa basyaram mithlana, kami menganggap kamu wahai Nuh hanyalah manusia yang sama seperti kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi, dan kami menganggap orang-orang yang mengikutimu adalah orang-orang yang aradhiluna, manusia rendahan di tempat kami, badiyar ra'yi, yang cupet akalnya, yang tidak bisa main logika. Sehingga dia merasa lebih berlogika, lebih pintar dalam berlogika, lalu meremehkan pengadutnya Nabi Nuh alaihissalam. Saat mereka meremehkan pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka kufur kepada Nabi Nuh dengan alasan kami lebih logis, lebih punya logika daripada kalian. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, dan kami menganggap bahwa engkau wahai Nabi Nuh tidak punya kelebihan dibandingkan kami, bal nadzunnukum kadzibin, bahkan kami menuduh kalian sebagai para pendusta. Sehingga fenomena orang yang terhalang untuk mendapatkan hidayah karena logika itu sudah ada dalam sejarah perjalanan dakwah para nabi. Bahkan sudah ada sejak zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini salah satu di antara contoh bahwa terkadang orang diberi oleh Allah potensi logika,
Tapi ternyata justru keberadaan logika itu menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah. Di zaman Nabi Muhammad SAW sendiri, ada beberapa orang yang dianggap dia punya logika lebih hebat daripada Muhammad. Salah satu contohnya siapa? Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu siapa? Ya? Bapaknya Khalid ibn Walid. Anaknya seorang pahlawan Islam, tapi bapaknya mati dalam kondisi kafir, dan bahkan Allah menurunkan beberapa ayat khusus berkaitan dengan apa yang dialami oleh Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah, dia ini salah satu di antara tokoh musyrikin paling puncak, bahkan di atasnya Abu Jahal. Karena paling pintar dalam bersyair, orangnya sangat kaya, dan keluarganya banyak, punya banyak anak laki-laki. Sampai ketika Al-Walid ini merasa terpengaruh dengan Al-Quran, karena dia merasa Quran ini bukan ucapan dukun, bukan ucapan tukang sihir, bukan syair, ini pasti bukan buatan Muhammad. Akhirnya didatangi oleh Abu Jahal dalam kondisi dia sedih, karena masyarakat semuanya menganggap bahwasanya Al-Walid mau masuk Islam, disebabkan terpengaruh dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal mendatangi Al-Walid dalam kondisi sedih. Maka Al-Walid ketika melihat Abu Jahal sedih, dan Al-Walid dengan Abu Jahal ini satu bani, sama-sama dari Bani Makhzum. Abu Jahal dari Bani Makhzum, Amr bin Hisham Al-Makhzumi, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Istri Nabi SAW yang dari Bani Makhzum siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Lalu Abu Jahal mengatakan kepada Al-Walid, bagaimana aku tidak sedih? Sementara masyarakat semuanya mengatakan kalau Al-Walid mau masuk Islam. Lau tasabba Al-Walid la tasabba Al-Arab. Tasabba'a itu artinya menjadi sobi'ah. Karena Nabi SAW dituduh sebagai sobi'ah, penganut ajaran agama baru. Kalau sampai Al-Walid bin Mughirah itu tasabba'a, pindah agama mengikuti Muhammad, maka seluruh masyarakat Arab akan jadi Islam. Dia panutan. Sehingga ditunggui bagaimana sikap Al-Walid terhadap Muhammad. Mereka sudah kehabisan amunisi untuk menyudutkan Al-Quran. Apa yang bisa dikatakan yang kalimat yang paling tepat untuk menyudutkan Al-Quran? Disebut ucapan dukun, kok bukan dukun? Disebut syair, bukan syair. Disebut tukang sihir, Muhammad bukan tukang sihir. Sehingga mereka kebingungan, apa sih kalimat yang cocok untuk menyebut dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Walid menyampaikan kepada Abu Jahal, saya adalah orang yang paling syair di tanah Arab ini, paling pintar syair, dan saya paling tahu tentang syair. Saya tahu yang disampaikan Muhammad itu bukan syair, dan saya tahu Muhammad itu bukan dukun, dan Muhammad bukan pendusta. Sampai Al-Walid tanya kepada masyarakat Arab, apakah kalian punya pengalaman dalam perjalanan hidup kalian kalau Muhammad pernah berdusta walaupun sekali? Mereka bilang, kami nggak pernah punya pengalaman dibohongi Muhammad. Sehingga sebelum beliau jadi nabi, sampai beliau jadi nabi, Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau tidak pernah berdusta. Tetangganya, lingkungannya, masyarakat semuanya mengakui kami tidak pernah punya pengalaman Muhammad berdusta. Sampai akhirnya Al-Walid ini merenung, berpikir gimana caranya untuk bisa menyebut kalimat negatif tentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Muddathir, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid." Dzarni wa man khalaqtu wahida.
biarkan aku dengan makhluk yang aku ciptakan sendirian. Sebagaimana aku ciptakan sendirian, aku yang akan urusi orang ini sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku berikan kepadanya harta yang membentang. Harta membentang itu apa? Tanahnya Al-Walid itu dari Mekah sampai Taif. Jaraknya berapa ini? 80-an kilo. Dia punya tanah dari Mekah sampai Taif. Ya lebarnya berapa enggak tahu, tapi tanah dia itu banyak di banyak titik antara Mekah sampai Taif. Wa banina syuhuda, dan anak yang selalu syuhud. Syuhud artinya apa? Menyaksikan, maksudnya membersamai. Kalau orang sudah senior, antara hidup sendiri sama bersama anak, lebih bahagia mana? Coba kita tanya yang senior. Orang kalau sudah senior, harapannya gimana Pak? Kemana-mana ditemani anaknya. Wa banina syuhuda. Al-Walid bin Mughirah, dimanapun dia berada, baik mukim maupun safar, selalu ditemani oleh anaknya, yang laki-laki. Anaknya banyak. Dan orang Arab itu membanggakan anak laki-laki yang jumlahnya banyak. Sehingga mau ke sini ada anaknya, mau ke sini ada anaknya. Antara pembantu dengan anaknya kan tingkat loyalitasnya beda. Meskipun demikian kata Allah, "Tsumma yatma'u an azid", dia masih tamak untuk aku berikan tambahan. Sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar, thumma kutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wastakbar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir untuk menetapkan sebuah kalimat. Fakutila kaifa qaddar. Terkutuk dia bagaimana dia berpikir untuk menyudutkan Al-Qur'an. Tsumma kutila kaifa qaddar. Terkutuk orang ini bagaimana dia berpikir untuk menyudutkan Al-Qur'an. Tsumma nazar. Dia berpikir terus sampai ketemu kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya apa? In hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Sudah kehabisan cara untuk menyudutkan Al-Qur'an. Akhirnya Al-Walid hanya membuat kesimpulan, in hadza illa sihrun yu'thar. Quran itu sihir yang bisa memberikan pengaruh. In hadza illa qaulul bashar, tidak lain ini hanya ucapan manusia. Dan Allah enggak ridho ketika kalamnya disebut ucapan hamba. Maka langsung Allah memberikan ancaman. Dan Anda bisa perhatikan pembelaan Allah dalam Al-Quran terhadap Al-Quran. Allah membela Al-Quran, dan banyak Allah nyatakan dalam Al-Quran. Begitu ada orang yang mengatakan Quran adalah qaulul bashar, ucapan manusia, apa kata Allah? Sa'uslihi saqar. Akan aku benamkan dia ke dalam sakor. Tak benamkan dia nanti ke dalam neraka. Allah enggak ridho ketika ada hambanya yang mengatakan Quran ucapan manusia. Tapi manusia model Al-Walid seperti ini cukup banyak. Ada di banyak titik di masyarakat Arab. Sampai seperti ini yang menghalangi Khalid Ibn Walid untuk masuk Islam. Ketika Khalid masuk Islam, ada orang yang tanya sama Khalid, Aina kana aqluka ya Khalid? Di mana akalmu wahai Khalid? Falam tara nuran nubuwah baina dhahranikum mundu 20 sanatan. Selama 20 tahun, kenapa kamu tidak bisa membedakan cahaya kenabian dengan gelapnya kesyirikan? Kok bisa-bisanya kamu bertahan sama orang-orang musyrik itu? Akalmu di mana? Apa kata Khalid? Beliau mengatakan, kana amamana rijalun kunna nara ahlamahum kal jibal. Dulu kami itu menganggap di sekitar kami ada orang-orang yang akalnya itu seperti gunung. Kami menganggap di sekitar kami itu ada orang-orang yang logika mereka, akal mereka itu seperti gunung.
Sehingga ketika dia menganggap akal orang-orang ini seperti gunung, tapi kok nggak mau jadi pengikutnya Muhammad, oh berarti memang Muhammad itu nggak benar. Dan banyak orang yang menilai seperti itu. Sehingga ada orang yang mohon maaf ya, terhalangi untuk mengikuti hidayah. Alasannya gimana? Saya lihat kok nggak ada ustadz yang bergelar profesor ya. Dosen di UGM atau dosen di mana yang profesor DR, apalagi ya, sampai ujungnya banyak sekali gelarnya. Mereka kok rata-rata nggak pakai gelar, nggak ada apa-apanya. Yang biasanya ngisi kultum di masjid-masjid kampus, kok bukan ustadz-ustadz seperti itu. Dan salah satu faktor kenapa saya pribadi dulu ya, waktu jadi mahasiswa, sebelum mengenal dakwah Ahlussunnah, di antara faktor penilaian saya seperti itu. Saya suka ke Maskam ya, kemudian dengerin banyak ceramah dan seterusnya, termasuk duduk di majelisnya Ulil Absor. Sehingga salah satu di antara penghalang kenapa kita jadi kesulitan untuk bisa menerima hidayah, di antaranya adalah gumun dengan orang lain. Dia punya logika. Ternyata orang yang berlogika itu seperti ini. Dan dia tidak berpihak kepada mereka yang belajar di masjid, mempelajari kitab tauhid atau kitab-kitab yang semacamnya. Dulu seperti itu. Baik. Makanya terkadang orang yang gumun dengan orang lain, takjub dengan kelebihan duniawi orang lain, itu bisa menjadi penghalang logika. Bisa menjadi penghalang hidayah. Takjub dengan kekayaan orang lain. Orang-orang kaya nggak ada di situ, ya Pak. Yang di Surau Ageng nggak ada yang kaya misalnya ya. Maka saya sholat di masjid besar karena yang kaya ada di sana, misalnya. Sehingga dengan potensi yang dimiliki oleh hamba terkadang membuat orang itu takjub, dan itu bisa menghalangi orang lain untuk mendapatkan hidayah. Maka pemilik potensi dia nggak mau untuk karena merasa bangga dengan potensinya. Seperti Qarun. Qarun dengan Musa itu apanya? Sepupunya Nabi Musa, ibnu ammi Musa, putra dari pamannya Musa alaihissalam. Dan pada waktu dia dikasih nasihat, seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Qasas bagian akhir. Lalu setelah Qarun diberi nasihat, dengan bangganya dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya kekayaan seperti ini karena aku orang pintar. Ala ilmin indi, karena aku orang yang punya ilmu. Karena aku punya ilmu, aku orang pintar. Sehingga dengan potensi harta yang dia miliki terhalangi untuk mendapatkan hidayah. Karena itu di antara doanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk menghancurkan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doanya Nabi Musa di surat Yunus ayat 88. Wa qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mal'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Musa berkata dalam doanya, ya Allah, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan wa amwala, aneka harta dan perhiasan dunia, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, ternyata itu menyesatkan mereka dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Oleh karena itu ya Allah, hancurkan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya Musa dengan apa? Mereka diberi musim paceklik yang berkepanjangan, panen gagal. Kemudian muncul belalang, lalu muncul kata, air berubah jadi darah. Walaupun mereka punya fasilitas yang berlimpah, tapi semuanya menjijikkan. Ya. Jadi saat mereka membuka tudung saji, keluar kata.
buka tutup makanan keluar kata, diserang belalang, sampai semua makanan yang mereka punya habis dimakan belalang. Air berubah jadi darah. Ini air kalau dituang Bani Israel tetap air. Tapi kalau yang menuang orang Mesir, begitu dituang jadi darah. Sehingga mereka nggak mau minum. Karena serba darah. Taib. Nah, fenomena seperti ini pernah terjadi di kalangan kaum muslimin. Ada orang yang mendewakan logika sampai terhalangi dari akidah Ahlussunnah, yaitu para ahli kalam, para ahlul kalam. Sehingga dia selalu berusaha untuk melogika, terus melogika. Sampai dikomentari oleh Syekhul Islam, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberi zakat. Zakat itu artinya kecerdasan. Orangnya cerdas, pintar, mikir terus, isinya cuman mikir. Walam yu'tu zaki, pakai zai. Tapi mereka tidak diberi kesucian batin. Sehingga akalnya untuk mikir ilmu filsafat, ilmu kalam, lalu kemudian dijadikan sebagai landasan berakidah. Ya, maka muncullah berbagai macam sekte akidah yang banyak sekali hasil dari merenung dan berpikir. Sehingga Anda bisa lihat ya, ada sekte Kullabiyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Mu'tazilah juga pecah berkeping-keping. Kemudian sekte Karramiyah, sekte Asy'ariyah, dan masih banyak sekte-sekte yang lain. Itu semuanya berangkat dari membangun akidah dengan logika. Baik. Nah, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan logika sebagai sumber agama. Ya. Sehingga Allah tidak jadikan logika sebagai sumber agama. Karena logika itu potensi yang Allah berikan kepada hamba yang punya dua arah, bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk kejahatan. Dan kalau kemudian logika itu jadi sumber agama, berarti manusia tidak butuh nabi. Semuanya bisa berlogika. Nah, berarti kalau gitu nggak butuh nabi. Sudah? Terus sumber agama apa Pak? Wahyu, bukan logika. Kesalahan yang terjadi adalah ketika logika dijadikan sumber agama. Sehingga misalnya orang merancang akidah pakai logika. Atau orang misalnya merancang amalan pakai logika. Atau ngoreksi Al-Quran pakai logika. Maka wahyu dikalahkan dengan logika. Taib. Nah, ini semuanya adalah kesalahan yang terjadi. Sebagaimana juga kesalahan yang terjadi ketika logika menyebabkan orang tidak mau mengikuti kebenaran. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita azan dulu. Ya, kita akan dengarkan azan Isya terlebih dahulu, dan nanti selesai azan Isya bisa kita sambung sedikit dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selanjutnya sedikit kita akan berbicara tentang di mana peran logika yang tepat ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehingga kita bisa berlogika dengan sehat. Seharusnya kita bisa menggunakan itu untuk kebaikan diri kita. Intinya begini, manfaatkan logika sesuai kadarnya. Manfaatkan akal sesuai dengan kadarnya. Sehingga kalau melebihi kadar, maka yang terjadi bukannya mendapatkan manfaat, tapi justru buang-buang waktu atau bahkan penyimpangan. Sebagai contoh seperti ini. Orang sibuk berpikir mencari definisi waktu. Waktu, apa itu waktu? Coba definisikan waktu. Wah, tak mikir. Waktu adalah, dan misalnya ya, sudah. Misalnya kamu mendapatkan kesimpulan yang benar tentang waktu, apakah bojomu nambah? Nah, tidak kan? Nah, rezekimu tambah atau tidak? Tidak. Terus merenung waktu itu apa sih? Bingung dia. Bahkan mengalami fase bingung dulu, bingung. Berpikir sesuatu yang tidak perlu. Atau misalnya orang berpikir, apa sih arsy itu? Wah, terus dia berpikir, akhirnya dia membuat postulat tentang arsy. Arsy dipostulatkan. Lalu dia berteori tentang di mana Allah, berteori tentang seperti apa sifat-sifat Allah, akhirnya ngawur semuanya. Dan kalau sudah melebihi batas, capek tapi nggak ada hasil. Seperti orang yang bekerja, kalau dia bekerja sesuai kadar, sehingga ada waktunya dia istirahat. Sampai di sini yang mampu saya angkat, ya saya angkat sampai di sini saja. Saya tidak akan mengangkat lebih. Badannya akan tetap terjaga sehat. Tapi kalau dia bekerja memaksakan diri, siang kerja, malam kerja, bangun jam 2 langsung kerja, muter terus seperti itu. Mungkin nggak fisik ini dipaksa kayak gitu? Mungkin, tapi cepat rusak. Fisiknya cepat rusak, capek. Logika juga sama. Mungkin orang memforsir akalnya, berpikir terus, berlogika terus, tapi lama-lama capek. Dan testimoni seperti itu pernah disampaikan oleh para pemikir, tokoh-tokoh ahlul kalam yang ada di tengah kaum muslimin. Saya bacakan sebagian di antaranya. Ucapan Fakhruddin Ar-Razi, salah satu tokoh Asy'ari dan bahkan menjadi salah satu tokoh sentral Asy'ari untuk fase yang kesekian, karena Asy'ari sendiri itu ada banyak fase. Dalam Aqsamul Ladzat, Ar-Razi pernah menyampaikan, nihayatu aqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alimina dolalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adzan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kata dia, ujung dari akal yang melebihi batas hanyalah belenggu. Puncak dari usaha para pemikir hanyalah kesesatan. Roh kita kesepian di dalam jasad, dan yang kita dapatkan dari dunia ini hanyalah hina dan nestapa. Kami tidak mendapatkan manfaat dari usaha sepanjang hayat, selain hanya mengumpulkan qila wa qalu, katanya-katanya. Karena dia terlalu sibuk dalam memanfaatkan ilmu logika tadi, ilmu filsafat. Sehingga dalam membuat definisi itu, wah, dibuat definisi ini kayaknya kurang lengkap, dibuat definisi lagi, mendefinisikan sesuatu saja itu butuh waktu yang lama. Ar-Razi punya buku tafsir namanya apa? Mafatihul Ghaib. Judulnya Mafatihul Ghaib atau Tafsir Ar-Razi. Dikomentari oleh sebagian ulama, kalau nggak salah Asy-Syaukani. Dalam tafsirnya Ar-Razi, dia membahas banyak hal kecuali satu, tafsir. Dalam tafsirnya Ar-Razi,
itu membahas semua hal kecuali tafsir. Padahal judulnya tafsir Mafatihul Ghaib. Karena terlalu sibuk dengan definisi. Dan apa hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Jadi malah meninggalkan tafsirnya. Baik. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Abul Ma'ali Al-Juwaini. Dia pernah menyampaikan seperti ini. Laqad khuttul bahral khadma wa khallaitu ahlal islami wa ulumihim wa dakhaltu fil ladzi nahawni anhu. Kata Al-Juwaini, wa ha ana dza amutu ala akidati ummi. Aku telah mengarungi lautan yang luas. Aku tinggalkan kaum muslimin dan ilmu mereka, namun aku justru masuk ke hal yang telah mereka larang. Saat ini jika Tuhanku tidak menyelamatkan aku, celakalah Ibnul Juwaini. Aduhai, andaikan aku mati dengan membawa akidah ibuku. Ya. Seorang wanita tua kan tidak berpikir terlalu rumit dalam berakidah. Ya ikuti saja panduan yang berlaku, diterima dengan mudah tanpa berpikir yang terlalu berlebihan. Dan beliau juga pernah mengatakan, wa ana dza amutu ala aqidati ajaizi Naisabur. Andaikan aku mati dengan membawa akidah orang awam di daerah Naisabur. Sehingga enggak terlalu rumit dalam berpikir masalah akidah. Tayyib. Kelelahan dialami oleh orang-orang seperti ini. Dan masih banyak testimoni yang lainnya seperti yang juga disampaikan oleh Abul Fatah Asy-Syahrastani. Sehingga kalau orang sudah melebihi batas, maka yang terjadi adalah capek. Melebihi kadar pasti dia capek. Maka logika bisa menilai ini benar, ini salah dengan cara sederhana, cukup sampai di situ. Jangan berpikir yang lebih dari yang dibutuhkan. Wallahu a'lam. Tayyib, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau disampaikan jemaah? Nah, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Gimana? 5 tahun lagi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Ada yang bertanya tentang orang yang ikut Haji Plus yang seharusnya antri 5 tahun lagi, tapi ada tawaran percepatan namun harus bayar. Nah, apakah percepatan ini diperbolehkan dan bayar ini boleh atau tidak? Mungkin perlu ditanyakan. Bayar ini kemana? Siapa penerimanya? Resmi atau tidak? Kalau itu nanti jawabannya adalah ini tidak resmi, sehingga tidak ada tidak masuk ke pemerintah misalnya, dan seterusnya, bisa dipastikan itu adalah sogok. Ya. Karena aturan sederhananya, misalnya dalam antrian itu ada salah satu jamaah yang mundur atau meninggal, berarti yang belakang maju. Nah, ternyata slot kosong ini terkadang diisi oleh yang masih bawah. Bapak bisa ngisi sini tapi bayar. Nah, bayar ini kan berarti ngotak-ngatik sistem. Karena dia nggak normal. Ketika seperti itu yang terjadi, berarti membayari yang ngotak-ngatik sistem tadi. Ini sogok ya. Dan kami menekankan kepada kaum muslimin untuk mengawali kegiatan ibadah dengan takwa.
apalah manfaatnya ibadah, tapi cara melakukannya diawali dengan maksiat. Pakai dosa besar dulu, sogok dulu. Dan antara nyogok yang disogok, dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu rashi wal murtashi war ra'ish. Allah melaknat orang yang nyogok, yang nerima sogok, war ra'ish, dan perantara sogok. Wallahu a'lam. Cukup bisa. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.